Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasan Hariri dari manajemen 18B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepribadian dan emosi untuk melengkapi tugas psikologi bisnis. Pengertian kepribadian, kepribadian adalah segala corak perilaku yang khas dan unik dan dapat diperkirakan dimiliki atau ada pada diri seseorang, dan seringkali dipergunakan sebagai reaksi yang alami atau sebagai alat untuk menyesuaikan diri terhadap segala sesuatu. Hal yang terjadi di sekitar seseorang. Faktor-faktor yang dapat menjadi penentu kepribadian seseorang yaitu pertama ada keluarga, yang mana merujuk pada faktor genetika seseorang, misalnya yang berkaitan dengan fisik, yaitu tinggi badan, bentuk wajah, warna mata, warna rambut, bahkan sifat-sifat dan penyakit-penyakit tertentu. Lalu ada lingkungan, yang mana lingkungan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kepribadian seseorang. Karena dalam lingkungan, seorang pribadi dapat menangkap nilai-nilai atau norma-norma yang akan dia terapkan dalam kehidupannya. Lalu ada cara untuk mengukur kepribadian seseorang, ada dua, yaitu ada the Meyer-Digg type indikator adalah salah satu kerangka kerja kepribadian dengan 100 pertanyaan yang menanyakan kepada orang bagaimana mereka biasanya bertindak atau merasa dalam situasi tertentu. Individu pada akhirnya akan diklasifikasikan sebagai ekstrovert dan introvert. Atau ada sensing, lalu ada intuitif, lalu berpikir atau merasa dan memahami. Lalu ada menilai, hasilnya nanti akan dirangkai seperti misalnya INTJ dalam kaum visioner. Adalah perorganisasi dan lain-lain. Lalu ada model 5 besar, di antaranya di 5 model ini dimensi dasar hasil riset terbaru yang melandasi semua ciri dan meliputi sebagian besar variasi yang disignifikan dalam kepribadian manusia. Ada 5, yaitu ekstraversi, kedua kemampuan untuk bersepakat, yang ketiga sifat mendengarkan suara hati, yang keempat stabilitas emosional, yang kelima keterbukaan terhadap pengalaman. Lalu di sini ada emosi, yang mana merupakan reaksi pribadi seseorang terhadap sesuatu objek, berbeda dengan sifat. Contoh emosi adalah senang, marah, gembira, tertawa, menangis, ataupun takut. Lalu ada berbagai macam emosi, misalnya kemarahan, penghinaan atau antusiasme, iri hati, kekhawatiran, frustasi, kebahagiaan, kebencian, harapan, kecemburuan, sukacita, kebanggaan, terkejut, kesedihan, dan lain-lain. Intensitas orang-orang memberikan respon yang berbeda terhadap rangsangan emosi. Dalam beberapa kasus dapat dikaitkan dengan kepribadian individu itu sendiri. Lalu ada emotional intelligence. Di antaranya ada sleep awareness atau menyadari apa yang akan dirasakan. Ada sleep management, kemampuan untuk mengelola emosi dan impuls. Lalu ada sleep motivasi, kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. Lalu ada empati, kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain. Dan selanjutnya ada social skill,
yang mana kemampuan untuk menangani emosi orang lain. Dalam presentasi ini kesimpulannya yaitu jadi seseorang bisa saja memiliki kepribadian-kepribadian yang diharapkan oleh sebuah perusahaan, dan dengan kepribadian tersebut seseorang diharapkan dapat memberikan kontribusi kemajuan bagi suatu perusahaan. Namun jika kepribadian tidak diimbangi dengan emosi yang sesuai dapat dikontrol, maka kepribadian yang dia miliki akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kepribadian dan emosi seseorang harus berjalan seiring dan sesuai dengan harapan atau tuntutan tempat bekerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.